Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Hukum dan Etis Penggunaan Software Bajakan di Perusahaan Kecil. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahreji Al-Mukarom dengan NIM 1020222430025. Di sini, saya akan menjelaskan pendahuluan dan metode penelitian yang kami gunakan. Perangkat lunak menjadi sangat penting untuk menyelesaikan tugas kantor di era komputer dan internet saat ini. Meningkatkan produktivitas dapat dicapai dengan menggunakan program desain grafis, lembar kerja elektronik, dan pengolah kata. Tetapi, penggunaan perangkat lunak bajakan adalah masalah besar yang mengganggu banyak bisnis. Ironisnya, banyak perusahaan tidak menyadari bahaya yang menyertai penggunaan perangkat lunak ilegal ini. Dalam jangka pendek, penggunaan software bajakan mungkin terlihat menguntungkan karena mengurangi biaya, tapi dalam jangka panjang, praktik ini justru dapat menyebabkan kerugian besar seperti kehilangan kepercayaan pelanggan dan penurunan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak bajakan, serta menggali alasan di balik hal tersebut. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak negatif dan penggunaan perangkat lunak bajakan terhadap operasional dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau library research untuk menganalisis dan hukum dan etis penggunaan software bajakan di perusahaan kecil. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, pencarian sumber literasi. Yang kedua, seleksi dan evaluasi sumber. Yang ketiga, penyusunan data. Yang keempat, pengolahan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Habib dengan kode NIM 102022400343 dari kelas SI 4801. Hasil dan pembahasan yaitu penggunaan software bajakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak jujur. Software merupakan karya intelektual yang dibuat oleh orang lain dengan usaha dan waktu yang cukup banyak. Ketika kita menggunakan software bajakan, kita tidak memberikan penghargaan atau imbalan yang sepatutnya kepada pemilik software tersebut. Hukum yang berkaitan dengan software bajakan. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 113 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang-orang yang sengaja tanpa hak memperbanyak atau menyebarluaskan program komputer atau penggunaan program komputer secara terbatas tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memihak pengguna software bajakan. Jika pengguna software bajakan mengalami kerusakan atau masalah dengan software yang digunakan, maka pengguna tidak dapat mengajukan keluhan, karena penggunaan software bajakan merupakan tindakan yang melanggar hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan software bajakan tidak dapat dianggap sebagai transaksi bisnis yang sah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang ITE. Dalam konteks penggunaan software bajakan, Undang-Undang ITE juga melarang penggunaan software bajakan. Menurut Pasal 30 Ayat 3 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer, termasuk program komputer, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat, Undang-Undang Paten. Dalam konteks penggunaan software bajakan, Undang-Undang Paten tidak berlaku karena software tidak dapat didaftarkan sebagai paten. Namun, Undang-Undang Paten tetap memiliki kaitan dengan penggunaan software bajakan, karena banyak software yang memiliki fitur-fitur yang unik dan dipatenkan oleh pemilik hak cipta. Yang kelima, Peraturan Pemerintah.
Tentang penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Peraturan ini juga memuat ketentuan tentang penyitaan barang bukti dan tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan software bajakan. Pihak yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disebut Kemenkumham dan Kepolisian Republik Indonesia atau disebut Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan tindakan terhadap pelaku penggunaan software bajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu pada penelitian dengan judul Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Software Bajakan oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Gresik, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu secara kualitatif, di mana penulis melakukannya sebagai bahan untuk menemukan kemudian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang bersumber dari subjek yang diteliti. Hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan Karang Taruna Kalacitra menggunakan software bajakan karena harganya mahal, kualitas baik, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Meski bermanfaat secara sosial, Fatwa MUI 2005 menyatakan penggunaan software bajakan haram karena melanggar hak kekayaan intelektual. Kesimpulannya yaitu penggunaan software bajakan oleh Karang Taruna Kalacitra disebabkan oleh harga software asli yang mahal, serta kualitas software bajakan yang memadai dan kurangnya dukungan teknologi dari pemerintah desa. Meskipun pelatihan menggunakan software ini bermanfaat untuk masyarakat, menurut Fatwa MUI 2005, penggunaan tetap haram karena melanggar hak kekayaan intelektual. Nah, keterkaitan penelitian ini dengan makalah yang kami buat adalah jurnal ini membahas dilema penggunaan software bajakan oleh Karang Taruna Kalacitra yang meskipun bermanfaat untuk pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, melanggar hukum Islam dan hak kekayaan intelektual. Hal ini menyoroti perlunya dukungan teknologi legal dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat secara etis dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nita Asya dengan NIM 10202243045. Kali ini saya akan membacakan tabel ke-5 berjudul Pelanggaran Etika Sistem Informasi dalam Penggunaan Software Bajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka naratif yang mana dilakukan dengan cara seleksi melawan beberapa literatur dan juga praktek umum di institusi atau pendidikan yang telah mapan, terutama teks dan jurnal ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi dalam penerapan etik penelitian. Hasil tinjauan yang didapatkan, penulis berhasil mengetahui dampak, hukum perundang-undangan yang berlaku, dan solusi mengenai penggunaan software bajakan dalam etika teknologi informasi. Oleh karena itu, diharapkan kita dapat mengurangi dan meningkatkan kesadaran sebagai pengguna software dengan menggunakan software yang legal. Kesimpulannya, dari pemaparan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa tindak pidana penggunaan software bajakan merupakan bentuk suatu kejahatan yang merugikan pihak pemegang hak cipta. Terdapat berbagai undang-undang yang memuat mengenai aturan penggunaan software bajakan, di antaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Paten, dan Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta. Terkaitannya, jurnal ini membahas pelanggaran etika dalam penggunaan software bajakan yang kian marak. Software bajakan tidak hanya melanggar hak cipta, tapi juga berisiko membawa malware, mengancam keamanan data, dan menghambat inovasi teknologi. Berbagai hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE mengatur sanksi tegas terhadap praktik ini. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan mahalnya harga software legal menjadi kendala utama. Halo, perkenalkan, nama saya Marcelindo Stefanus Sinaga dengan NIM 1020224000371. Selanjutnya untuk tabel nomor 9 ada penelitian dari Daud Howu, Saro, Talambuana, dan Imade Dwi Dimas Mahendrayana di tahun 2024. Untuk judul
penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan software komputer berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta software di Indonesia. Untuk hasilnya, software diakui sebagai karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelanggaran terhadap Hak Cipta Software dapat dikenakan sanksi hukum. Proses penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur perdata atau pidana dengan 3 cara. Yang pertama, penyelesaian alternatif, penyelesaian sengketa, badan mediasi arbitrase, atau pengadilan niaga melalui hak kekayaan intelektual. Berikutnya ada kesimpulan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta software di Indonesia telah diatur dalam hukum positif. Penting bagi pengguna dan pengembang software untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku guna menghindari sanksi hukum. Yang berikutnya ada keterkaitannya. Penelitian ini relevan dengan studi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks software komputer. Hal penting bagi pengembangan regulasi dan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan adalah dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan software bajakan masih marak terjadi, terutama di kalangan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang membuat pembelian software resmi sulit dilakukan. Alasan utama yang mendorong perusahaan menggunakan software bajakan adalah biaya software legal yang tinggi, kurangnya edukasi terkait hak cipta, serta kemudahan akses terhadap perangkat lunak bajakan melalui saluran. Penggunaan software bajakan membawa dampak negatif, baik dari segi hukum, etika, maupun operasional perusahaan.